Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali berjumpa di Live Study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, bicara buat kami, wahyukan kepada kami apa yang menjadi isi hatimu, biar kami boleh terus belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, kita akan meneruskan pembelajaran kita ya pada kesempatan ini Kisah Rasul 24 ayat 10 sampai selesai sampai 27. Baik, saya akan bacakan dulu 10 sampai 13 ya. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar atau seseorang mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku." Minggu lalu kita sudah lihat bagaimana Tertulus sebagai seorang lawyer yang dibayar oleh para orang-orang munafik dari mahkamah agama memberikan sekian banyak tuduhan kepada Paulus, dan sekarang giliran Paulus yang didengarkan. Paulus mendapatkan giliran untuk memberikan pembelaan tentang dirinya dari tuduhan Tertulus yang mewakili orang-orang munafik itu. Kita bisa lihat di sini saudara, roh hikmat sungguh ada pada Paulus. Dan perhatikan, ketika Paulus bicara, Paulus sama sekali tidak mencela Tertulus. Yang jelas-jelas dia berbicara hanya demi uang. Dia hanya berbicara atas nama siapa yang bayar. Sementara Tertulus terus memaki-maki, menyerang pribadi Paulus tanpa alasan, Paulus sama sekali tidak menyerang Tertulus ataupun orang-orang munafik itu. Kita juga bisa lihat kalau minggu lalu Tertulus memulai dakwaannya dengan menjilat-jilat Felix yang adalah gubernur atau wali negeri. Sebaliknya Paulus tidak menjilat sama sekali Felix yang bertindak sebagai hakim saudara ya dalam perkara ini seperti yang dilakukan oleh Tertulus. Paulus dalam hal ini hanya berharap ada keadilan yang diberikan kepada dirinya. Paulus hanya bicara apa adanya. Ia menolak hal-hal yang dituduhkan kepadanya tentang membuat keonaran. Karena in fact, faktanya dia memang tidak membuat keonaran. Dia datang ke Yerusalem untuk beribadah 12 hari yang lalu. 6 hari diantaranya juga sudah ditawan oleh kepala pasukan Lysius. Apa yang bisa diperbuat seseorang selama 6 hari? Datang juga sendirian. Di waktu yang singkat sendirian, tidak logis kalau dia bisa membuat sebuah kejahatan berencana yang menggemparkan seluruh kota seperti yang dituduhkan kepada dirinya. Maka di sini kita lihat pembelaan Paulus itu firm dan semua sangat masuk di akal. Roh hikmat ada padanya saudara ya. Sementara di Yerusalem pun dia berlaku tenang, membawa damai. Benar-benar jauh dari apa yang dituduhkan orang-orang kepadanya yang hanya memutarbalikkan fakta. Mereka yang bikin onar, tetapi Paulus yang dituduh membuat keonaran. Jiwanya Paulus tenang, gak bertengkar dengan siapapun. Justru penuduh-penuduh orang-orang munafik itulah, merekalah yang suka bertengkar. Kita ingat di beberapa minggu yang lalu, mereka lagi mengadili Paulus. Paulus berkata kebangkitan orang mati, maka di mahkamah agama yang terdiri dari orang Farisi dan Saduki, mereka yang bertengkar. Kita lihat ya, jiwa yang suka bertengkar dengan jiwa pembawa damai. Jadilah orang-orang Kristen yang serius membawa damai. Kalau kita membawa damai, Bapak Ibu Saudara, jalan kita lurus-lurus saja. Kita melangkah kemanapun, kaki itu enteng saudara. Ya, kita melangkah kemanapun kaki kita itu enteng kalau kita memang pembawa damai. Ya, makanya semua tuduhan mereka tanpa bukti, sifatnya hanya asumtif yang didasarkan tentu pada kebencian.
Tapi Paulus tidak pernah membenci mereka. Sekalipun Paulus difitnah, Paulus tidak membenci mereka. Paulus tidak menyerang pribadi mereka. Roh hikmat benar-benar ada atas Paulus. Ia tenang, tetapi menunjukkan kesalahan mereka semua kepada hakim. Pada gubernur Felix yang bertindak sebagai hakim pada saat itu. Ya, kita teruskan ayat 14-16. Namun, aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan mengikuti jalan Tuhan yang mereka sebut aliran. Ya, aku percaya kepada segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga akan ada kebangkitan orang mati, baik orang benar maupun orang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saudara, Paulus menggunakan kesempatan pembelaan ini untuk menunjukkan jalan kebenaran, bahwa dia hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Orang percaya seharusnya kita dalam setiap kesempatan menunjukkan jalan kebenaran, jalan Tuhan kepada sesama kita, jalan Tuhan kepada orang lain. Ya, dan hiduplah saudaraku sesuai dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Memang keyakinan Paulus dianggap sesat oleh mereka, tetapi bukankah keyakinan iman adalah hak asasi manusia? Dan seharusnya keyakinan iman tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan. Dengar baik ini saudara, terbiasalah dengan orang yang punya keyakinan iman dengan kita. Ya. Keyakinan iman itu hak asasi manusia. Keyakinan iman kita tidak bisa dipaksakan. Keyakinan iman orang lain juga jangan kita paksa ubah. Kita tidak bisa memaksakan keyakinan iman kita kepada orang lain. Tetapi ketika keyakinan kita disalahpahami, tentu kita boleh menjelaskan, kita punya hak jawab tanpa mencampuri keyakinan iman orang lain, tanpa menyerang keyakinan iman orang lain. Ya, kita hidup di Indonesia ini, keyakinan iman Kristen itu seringkali diobok-obok, saudara. Ya, itu udah rahasia umum. Keyakinan iman Kristen seringkali diobok-obok. Nanti Alkitab kita dibilang palsu dan lain sebagainya. Bahkan pernah dikatakan Yesus anak Allah, siapa bidannya, dan lain sebagainya. Dan kalau di negeri ini kalimat-kalimat seperti itu yang menghina iman Kristen itu tidak dianggap penistaan. Tetapi kalau saudara begitu masuk ranah iman orang lain, Anda akan dianggap penistaan agama. Ya, maka saya ingatkan, kita jangan masuk ke dalam ranah keyakinan orang lain. Biarlah itu kan keyakinan iman. Tapi ketika kita disalahpahami, kita punya hak jawab. Kalau dikatakan Yesus anak Allah, siapa bidannya? Lah emang tangga anak tangga? Emang ada paman tangga bidan tangga? Anak kunci, memang ada bapak kunci, ibu kunci. Memang yang ngomong begitu biasanya otaknya kurang setengah on, saudara ya. Kurang setengah on. Jadi kita nggak perlu tanggapi juga ya. Yang perlu kita lakukan adalah perkuat iman kita supaya keyakinan iman kita jangan goyang. Nah, Paulus menggunakan kesempatan ini untuk melakukan pembelaan. Memang keyakinan Paulus dianggap bidat. It's okay, ya. Tapi di sini Paulus juga sambil menginjil juga, ya. Dia mulai katakan di hadapan Felix. Yang pertama, ada kebangkitan orang mati. Kan dengan kata lain, "Hai Felix." Felix ini kan tidak percaya, ya. Baik dengan Taurat maupun dengan Yesus Kristus. Tapi Paulus mau kasih tahu, Felix, hidup itu bukan hanya sekarang. Anda pasti mati dan nanti ada kebangkitan orang mati. Bahkan nanti ada kebangkitan orang benar maupun tidak benar. Di sini Paulus sudah menyeratkan, "Hey Felix, kamu sekarang jadi hakim, tapi ingat nanti ada penghakiman terakhir." Dan yang ketiga, dia kasih tahu Felix, hanya kepada Allah ia menaruh harapan dan bergantung. Luar biasa saudara, bagaimana Paulus bisa melakukan pemberitaan Injil di depan Felix. Perilaku Paulus sesuai dengan ibadahnya. Ini yang harus kita teladani. Paulus tuh kenapa toh gak enteng ngomongnya?
Karena perilakunya dengan ibadahnya sesuai. Ia menghidupi apa yang ia ucapkan, ia mengucapkan apa yang ia hidupi, makanya enteng. Inilah hidup berintegritas. Saudara, kalau Anda hidup berintegritas, Anda dimanapun enteng. Mau ngomong apapun gampang. Ya. Kalau seorang pendeta punya banyak masalah, hutang di mana-mana, nanti dia mau khotbah aja dia bingung kalau orang yang dia ngutangin datang. Ya. Kalau dia selingkuh ke sana kemari, dia was-wasan. Ntar kalau selingkuh hanya dengar dia khotbah gimana? Masih bisa emang dengar dia khotbah dan lain sebagainya. Ya, sama. Ini kan bukan buat pendeta doang, saudara. Orang Kristen juga. Kalau hidup kita kotor, kita susah menginjil, kita susah ngomong tentang Tuhan. Kalau hidup kita bersih, kita ngomong tentang Tuhan tuh enak. Nah, kalau hidup kita kotor, lalu mulai ngomong tentang Tuhan, orang hanya akan bilang satu kalimat, "Red." Udah selesai. Ya, yuk punya hidup yang bersih, miliki hidup yang berintegritas, supaya saudara jadi saksi Tuhan itu enteng jalannya. Kalau tidak punya integritas dalam hidup, susah. Mau ngomong apapun susah, ya. Yuk kita teruskan ayat 17 sampai 27 sekarang. 17 sampai 21 dulu ya. Setelah beberapa tahun aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan kurban. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku kok di dalam bait Allah. Sesudah aku selesai menyucikan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan, merekalah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun, biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apa sih yang mereka dapati ketika aku dihadapkan ke mahkamah agama, atau mungkin karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Nah, setelah menjelaskan pengakuan iman, Paulus sekarang menjelaskan duduk perkara. Susah untuk menjelaskan dia musuh bangsa. In fact, dia justru membantu orang-orang susah yang ada di Yerusalem. Ingat saudara, ketika Paulus melakukan pengumpulan uang di jemaat-jemaat seperti di Korintus, Paulus bawa itu loh ke Yerusalem. Paulus sendiri dalam kekurangan, tapi dia tidak korupsi, dia tidak ambil. Justru yang dia pikirkan kekurangan teman sebangsanya. Sekarang dia dituduhkan hal yang macam-macam, dibilang bikin keonaran. Tidak mungkin, dia mengasihi bangsanya, saudara. Ya, kemudian juga kalau Paulus tadi sudah bilang, aku di sini baru 12 hari, 6 hari juga ditahan. Kejahatan apa yang aku bikin? Nggak ada keonaran. Oke, beberapa saat yang lalu, beberapa tahun yang lalu, aku datang memang ke Yerusalem, ya. Bukan cuma untuk membawa persembahan, aku juga pernah mentahirkan diri, ya ke Yerusalem. Beberapa minggu yang lalu kita pernah bahas ini, saudara, ya. Dan di situ ada orang banyak juga, ya, yang melihat gitu, ya. Tapi nggak ada orang banyak yang bikin onar kok, atau mengkomplain tentang dirinya, atau ingin mendakwa Paulus. Kalau memang mereka punya keberatan, harusnya bukan orang-orang munafik yang sekarang di hadapan kamu, Felix, kan kira-kira gitu. Harusnya orang-orang itu dong yang datang, yang menyatakan keberatan terhadap diriku. Ini mereka tidak menyatakan keberatan, ya. Yang ada malah aku dituduh yang enggak-enggak, saudara, ya. Nah, itulah yang ada. Memang pernah ada keributan tempo hari, tapi bukan aku yang ribut loh. Mereka sendiri mahkamah agama yang ribut. Ketika aku bilang ada kebangkitan orang mati, malah orang Saduki dan Farisi ribut. Apakah itu keributan yang dimaksud? Nah, ini nih seperti pertanyaan retoris. Kita betul-betul melihat roh hikmat itu memang ada pada Paulus, saudara, ya. Ini betul-betul seperti pertanyaan retoris yang membuat mereka sendiri jadi buah si malakama. Keributan apa? Satu-satunya keributan yang ada yang disebabkan oleh perkataanku adalah ketika aku bilang ada kebangkitan orang mati. Dan ini mereka semua loh yang pada berantem sendiri. Kok jadi aku yang salah?
Kan kira-kira begitu ya. Nah, inilah sebabnya sekali lagi Paulus menantang mereka, ayo buktikan kesalahan. Aku nggak menyakiti siapapun. Apakah karena keyakinan iman yang aku miliki, aku harus dibunuh? Nah, di situ. Ayat 22 sekarang. 22 dan 23 ya. Felix yang tahu benar-benar tentang jalan Tuhan, menangguhkan perkara mereka. Katanya, setibanya kepala batalion Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah seorang pun dari sahabat-sahabatnya melayani dia. Di sini menarik saudara, dikatakan Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan. Rupanya Felix tahu tentang kekristenan sekalipun dia tidak percaya dengan Yesus. Pertanyaannya, kok bisa? Kok bisa? Ingat, ada siapa di Kaisarea? Ada perwira Cornelius. Hampir dapat dipastikan Felix tahu tentang Tuhan Yesus, tentang kekristenan dari perwira Cornelius yang dimenangkan oleh Petrus di Kisah Rasul pasal yang ke-10. Di sini kita lihat bagaimana orang yang sungguh-sungguh berubah, orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan pasti jadi saksi. Tentu Cornelius ini bawahannya secara struktural, dia berada di bawah Felix. Tapi Cornelius menjadi kesaksian. Felix juga pasti berpikir, aku tahu benar tentang jalan Tuhan. Cornelius ini gak pernah bikin onar, dia tuh baik banget loh. Mana pernah kok Cornelius bikin onar. Jadi sekarang kalau dibilang Paulus bikin onar karena keyakinan iman yang ia miliki, Felix akan otomatis gak make sense ini. Gak make sense. Makanya dikatakan nanti Felix tidak menemui kesalahan mereka. Maka dia harus menangguhkan. Dia nggak bisa bertindak apa-apa. Seandainya coba bayangkan ya, kalau Cornelius ini jadi batu sandungan, ya, jadi Kristen malah kelakuannya jadi nggak beres, saudara. Misalnya itu yang terjadi. Maka Felix akan dengan mudah, oh pantas bikin onar. Emang bener nih, kayak Cornelius yang katanya pengikut jalan Tuhan bisanya bikin onar. Paulus akan sangat dengan mudah dieksekusi. Tetapi karena kesaksian hidup Cornelius, saudara, ya, Felix tahu benar jalan Tuhan. Enggak, pengikut jalan Tuhan enggak mungkin bikin onar. Pengikut jalan Tuhan baik-baik semuanya. Itu sebabnya dengan mudah, ya, dikatakan di sini bahwa aku harus menangguhkan dulu deh. Aku tidak bisa buat keputusan apapun saat ini, ya. Aku tidak bisa buat keputusan. Nggak mungkin ini orang jahat. Aku tahu benar kok pengikut jalan Tuhan itu seperti apa. Pengikut jalan Tuhan nggak pernah bikin yang jahat-jahat. Aku nggak akan ambil keputusan apapun dulu. Tunggu sampai Lisius datang, ya. Nah, tapi Paulus tetap dipenjara sebagai tahanan ringan, bukan sebagai seorang penjahat. Tangannya nggak diikat, ya. Dia diberi kebebasan untuk sahabat-sahabatnya boleh mengunjungi dia kapanpun. Itu sebabnya saya percaya penulis kitab ini Lukas bisa sering berhubungan ya dengan Paulus dalam hal ini. Oke, sekarang ayat 24 sampai 26 kita akan lihat. 24 sampai 26. Setelah beberapa hari datanglah Felix bersama istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar dia berbicara tentang kepercayaan kepada Kristus Yesus. Namun, ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan, aku akan memanggil engkau." Sementara itu, ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya, karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Paulus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk memberitakan Injil. Ya, tadi dikatakan Felix sudah tahu benar tentang jalan Tuhan. Paulus nggak sia-siakan ini. Felix dan Drusilla
rupanya Drusilla ini istrinya Felix orang Yahudi. Pengen tahu apa sih jalan Tuhan lebih dalam lagi. Wah, Paulus tidak menyia-nyiakan kesempatan ini sebagai seorang pengajar yang cakap, yang mulai menjelaskan firman Tuhan. Ya, dia mulai memberikan pemaknaan yang baru kepada Taurat, kitab para nabi, kepada Drusilla yang adalah istri dari Felix. Ya, kita bisa melihat bagaimana iman Kristen adalah iman yang sangat logis, iman yang sangat masuk akal untuk diikuti. Tidak ada iman Kristen yang tidak masuk di akal, saudara. Ya, saya ulangi lagi, tidak ada iman Kristen yang tidak masuk di akal. Kalau sampai ada yang tidak kita pahami sepenuhnya, misalnya Trinitas Maha Kudus memang tidak bisa kita pahami sepenuhnya, tapi bukan berarti itu tidak masuk akal. Kalau masuk akal rasional, tidak masuk akal irasional. Iman Kristen ada yang transrasional, di luar akal, bukannya nggak masuk akal. Ya, tetapi iman Kristen dapat dikonfirmasi oleh sejarah. Apa yang saudara baca itu benar adanya. Arkeologi mengkonfirmasi karenanya. Ya, bahkan kalau tidak ada Alkitab, tulisan kuno Mesir pun tidak dapat dibaca. Itu semua konfirmasinya dari Alkitab, saudara. Maka saya harus katakan, iman Kristen itu iman yang sangat logis dan masuk akal. Tapi kita lihat di sini rupanya memang yang menjadi penghalang terbesar adalah mamon. Cinta uang memang akar kejahatan. Cinta uang jadi penghambat iman, penghambat keselamatan seseorang. Felix bulak-balik manggil Paulus. Dia berharap dikasih uang sama Paulus. Dia nggak tahu Paulus itu bokeh. Paulus nggak punya uang. Ya nggak apa-apa. Felix boleh punya maksud jahat. Tapi setiap kali dipanggil, Paulus datang, dia menjelaskan firman Tuhan. Dia menjelaskan firman Tuhan. Dia menjelaskan firman Tuhan, saudara. Ya. Tuhannya Felix adalah mamon. Hati-hati, uang bisa menjadi penghambat keselamatan. Ayat ke-27 yang terakhir. Sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, Felix membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Ya, jadi setelah Paulus dipenjara dengan tahanan ringan tadi, Felix memutuskan untuk tidak membebaskan Paulus. Ya, mengharapkan uang pembebasan juga mungkin. Ya, lalu dia digantikan oleh Festus, saudara. Ya. Festus ini punya satu agenda, dia mau ambil hati orang Yahudi. Bagaimana Festus mau mengambil hati orang Yahudi? Kita akan simak di live study yang akan datang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi orang yang berintegritas, supaya kami bisa memberitakan Injil-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di live study yang akan datang. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.